Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku ya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya guysku ya. Dan apapun yang kalian lakukan dan rencanakan itu tercapai satu persatu ya. Yang penting positif ya. Dan kali ini Rifani bakal ngebahas tentang sesuatu yang dagdag Indonesia banget, tentunya di konten cerita si anak rantau ya guysku ya gitu. Apa yang akan Rifani bahas ya guysku, yaitu tentang kenapa sih orang Aceh tuh kadang-kadang sentimental gitu sama orang Jawa gitu ya. Ini sih fakta di lapangan gitu ya, dan ada juga beberapa orang yang komen di lapak aku kalau mereka itu kayak yang tidak suka sama aku karena menyangka kalau aku itu orang Jawa gitu ya guys ya. Jadi ada alasannya gitu ya, ada teoritisnya kenapa bisa sampai orang Aceh itu agak-agak sentimental gitu sama orang Jawa. Ya sebelumnya Ripani juga mohon maaf gitu ya sama orang-orang Jawa gitu ya. Mungkin orang Aceh bukan tidak menyukai gitu orang Jawanya, tapi mungkin ada sesuatu sejarah yang membuat orang Aceh itu agak-agak gimana gitu ya guys ya. Dan Ripani bakalan simak ini tentunya juga dengan fakta-fakta yang sudah Ripani cari gitu ya guysku ya, dari berbagai sumber tentunya ya. Ripani juga nggak asal ngomong ya, jadi tentunya pasti menarik banget kan untuk disimak. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Selamat menyimak guysku. Baiklah guysku, Ripani bakalan langsung nyeritain nih alasannya kenapa ya. Tapi sebelum itu Ripani mau ngejelasin, mohon maaf kalau ada suara-suara bindeng gitu ya yang menyapa kalian. Itu Rifaninya tidak totalitas hari ini guysku ya, karena kebetulan Rifani lagi sakit guysku ya. Maka dari itu ngambil tag ngevlognya juga di kasur Manjalita karena lagi sakit guysku ya. Doakan aku semoga cepat sembuh guysku, bisa menyapa kalian gitu ya secara normal gitu ya, new normal gitu ya guysku ya. Dan mudah-mudahan aku juga diberikan kesehatan secepat mungkin gitu guysku, karena banyak banget urusan yang harus aku selesaikan. Baiklah guysku ya, jadi ada alasannya nih kenapa orang Aceh agak-agak ya tidak suka sama orang Jawa gitu ya. Karena gini loh guysku ya, jadi aku memang orang Jawa, aku suku Sunda gitu. Jadi di Sunda itu ada perbedaan ya, orang Sunda ya orang Sunda, orang Jawa ya orang Jawa gitu gitu. Kadang orang Sunda juga tidak mau dibilang orang Jawa gitu, tapi pas ketika ke Aceh gitu ya, ketika pas datang ke Aceh, orang Aceh ini mengeneralisasikan semuanya gitu. Pokoknya nggak ada Bandung gitu ya, nggak ada Surabaya, nggak ada Jogja gitu. Mereka tuh mengeneralisasikan bahwa kami adalah orang Jawa gitu. Sedangkan orang Sunda itu ketika memanggil orang di luar Jawa Barat itu gitu, kayak orang Surabaya, orang Jogja, misalkan orang lain, orang di luar Jawa Barat itu ya, ya bilangnya orang Jawa gitu. Kayak orang Tegal dibilangnya orang mana tuh, orang Jawa gitu. Jadi pas datang ke sini gitu, pas ditanyain orang mana, orang Bandung, oh orang Jawa ya. Enggak, bukan, saya orang Bandung gitu gitu, saya orang Sunda gitu. Kadang aku jawabnya ya saya orang Sunda gitu, bukan orang Jawa, karena kami pun memanggil diri kami itu bukan orang Jawa, kami orang Sunda gitu gitu guysku ya. Nah, bukan berarti ketika aku menyampaikan ini aku itu kayak membela diri, atau misalkan aku ini karena nggak mau sampai orang Aceh sentimental ke aku jadi aku pembelaan diri, enggak. Sebenarnya di sini juga banyak banget orang Jawa, banyak banget tentara, bapak polisi ganteng-ganteng, cucok memang manja. Di sini tuh banyak gitu ya kan, yang berdagang juga banyak gitu, yang memang datang ke sini untuk berdagang banyak gitu guys gitu, orang-orang Jawa gitu. Dan masyarakat Aceh tetap welcome kok gitu, nggak ada yang namanya diskriminasi, atau misalkan nggak ada yang namanya rasisme atau segala macam sama orang Jawa. Bahkan orang Aceh pun ada juga yang menikah dengan orang Jawa. Cuman ada sebagian orang Aceh yang sangat sentimental banget gitu sama orang Jawa gitu. Kerasa juga sama aku ketika misalkan ada di komen dari 10.000 orang yang mencintai aku, mencintai Nih, kamu jangan polimi, Solimi, soleha. aku ya guys. Sampai ada nyemprot ya kan. Dari 10.000 orang yang mencintai aku, ada satu orang yang memang dasar kau wong Jawa bla 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 bla, marah gitu dengan aku gitu karena aku suku Jawa gitu misalkan gitu ya kan, padahal aku orang Sunda gitu guys ya. Oke, jadi ada alasannya guys. Ternyata bukan kebencian ya, aduh gue agak sulit mengungkapkannya gitu, takut salah-salah menjelita gitu. Jadi ada
ada teoritisnya gitu, ada sejarahnya kenapa orang Aceh itu agak-agak sentimental sama orang Jawa ya guys ya. Guys, alasan pertama yaitu Belanda dan orang Jawa menyerang Aceh gitu ya. Indonesia boleh terjajah guys, tapi tidak dengan rakyat Aceh. Rakyat Aceh atau provinsi Aceh gitu ya, bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah di Nusantara yang tidak invasi gitu ya guys ya, baik oleh Belanda atau Jepang. Mereka tidak mau dijajah. Meskipun demikian guys ya, bukan berarti tidak ada upaya penjajahan di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di sekitar tahun 1873 sampai 1904. Pada perang ini Aceh mungkin menyerah, namun Belanda sama sekali tidak berkuasa dengan tanahnya gitu ya guys ya. Perlawanan terhadap invasi Belanda harus dilakukan hingga negara ini hengkang ditendang Jepang pada tahun 1942. Lalu alasan kenapa sih orang Aceh agak sentimental atau tidak suka ya sama orang Jawa adalah fakta kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari Kenil, atau Kenil sendiri terdiri dari orang-orang Indonesia dan sebagian besarnya adalah orang Jawa gitu guys ya. Jadi kayak nggak suka gitu guys ya, karena sebagian orang dari tentara Kenil ini adalah orang Jawa yang dulunya menyerang Aceh. Oke guys, yang kedua yaitu adalah janji kepada rakyat Aceh diingkari guys ya. Jadi Aceh ini bukanlah daerah yang terjajah. Bahkan rakyat Aceh ini atau daerah Aceh ini yaitu bisa mendirikan negara sendiri gitu ya. Kalau secara logika itu Aceh itu berdiri sebagai negara sendiri dulunya ya guys ya. Tapi tidak dengan rakyat Aceh, justru memberikan dukungan penuh kepada Indonesia meskipun mereka mampu untuk berdiri sendiri gitu ya kan ya. Dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan gitu. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa rakyat Aceh setuju untuk mendukung Indonesia adalah janji presiden pertama kita yaitu Soekarno kepada tokoh penting Aceh di masa lalu gitu ya. Udah ada nih channelnya bahasannya di sini guysku, yang belum nonton cus nonton ya guysku ya. Jadi ya guysku ya, janji itu adalah presiden mempersilahkan kepada Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri, yaitu untuk membuat otonomi daerah atau aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam gitu guysku ya. Nah, asal rakyat Aceh yang dikenal garang ketika berperang itu membantu perjuangan kemerdekaan. Percakapan antara presiden pertama dan para tokoh Aceh ketika itu sangatlah dramatis. Sayangnya ketika Indonesia benar-benar merdeka, janji tersebut itu tidak ditepati guysku ya gitu ya. Janji tersebut itu malah diingkari gitu ya. Rakyat Aceh dikhianati dengan janji itu gitu ya. Padahal dulu sudah berjanji gitu ya. Tapi ternyata janji itu adalah janji seperti Pak Boy gitu ya, janjinya manis aja di depan, udah selesai manisnya udahlah ya gitu, nggak ditepatin janjinya ya. Maka dari itu rakyat Aceh gitu jadi marah gitu ya guys ya. Nah, bahkan di tahun 1951 Provinsi Aceh ini dibubarkan dan kemudian disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sekali guysku, presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno adalah orang Jawa asli Tulen banget gitu ya. Jadi ini mempengaruhi ketidaksukaan rakyat Aceh kepada orang Jawa gitu guysku ya. Ini mungkin juga bisa ditonton gitu ya sama orang Jawa. Kadang-kadang kenapa sih gitu ya, suka ada beberapa orang atau segelintir orang yang itu yang nggak suka gitu sama mereka gitu, atau sama aku gitu, atau sama orang Jawa yang ada di sini. Nah, ini alasannya Ripani bakal beberkan. Yang ketiga ya gitu ya guysku, yaitu adalah Aceh pernah berjasa besar bagi bangsa. Jadi salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh guysku ya. Ya, mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Maaf ya guysku ya, aku agak-agak sakit gimana gitu ya. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya gitu ya. Bahkan bukan hanya satu pesawat guysku, tapi 2 pesawat. Aceh ibarat lumbung emasnya Indonesia. Bahkan Pak Soekarno sendiri juga mengatakan bahwa Aceh itu adalah modal nasional ya, dikala negara masih sangat sulit ya guysku ya. Namun lagi-lagi Aceh sepertinya diperlakukan dengan tidak patut. Misalnya ya janji tadi yang tidak terrealisasi. Hal tersebut sepertinya menjadi sesuatu yang menyakitkan banget gitu buat orang Aceh ya guysku ya. Dan atas alasan ini pula timbul rasa ketidaksukaan kepada pemerintahnya, khususnya orang-orang Jawa yang mayoritasnya adalah pembesar negara gitu. Jadi mungkin karena pemerintah pusat kala itu tuh orang-orang Jawa gitu guysku ya, hadirnya itu emang lahirnya di Jawa, dan pemerintahnya juga, pemerintahan pusatnya juga ada di Jawa. Jadi orang Aceh gak suka gitu ya. Nah, yang keempat ya gitu, ini alasan kenapa orang Aceh agak-agak sentimental sama orang Jawa ya. Jadi kisah
kisah Daud Bereh yang mengenaskan. Jadi guysku ya, Daud Bereh adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Eksistensinya juga tak hanya bikin bangga orang Aceh guysku ya gitu, tapi juga masyarakat Indonesia ya, karena lewat dirinya lah rakyat Aceh tanpa perlu bertanya-tanya langsung membantu Indonesia gitu guysku ya. Sangat disegani sebagai tokoh pembesar, namun di akhir hidupnya Daud Bereh mengalami banyak kenahasan ya. Pertama adalah dilumpuhkannya ia ketika berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji presiden yang tidak terrealisasi guysku ya. Bagai seperti tidak ingat masa lalu, Daud Bereh diperlakukan seperti orang biasa yang tidak punya andil apa-apa. Peristiwa ini juga sedikit banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah guysku ya. Waduh, sedih banget ya guysku ya. Dan yang terakhir guysku ya, yaitu adalah Aceh dijadikan dom oleh Presiden Soeharto. Jadi guysku, ini sangat sedih banget ketika aku menceritakan ini gitu. Bahkan mungkin saat ini ketika aku berbicara dengan orang-orang aktivis konflik gitu ya, aktivis konflik, sorry guys gitu. Jadi agak ngobrol sekilas gitu dengan kakak Gilang gitu ya. Beliau itu adalah mantan ketua koordinator Kontras di Aceh gitu. Ada Bang Puadi juga yang memang aktif di Kontras gitu. Sampai saat ini tuh masih tersisa gitu bekas-bekas rasa sakit rakyat Aceh itu dengan konflik dulu, yaitu DOM itu tuh masih membekas gitu, sakitnya itu belum hilang-hilang gitu guysku ya. Jadi sangat sedih lah kalau nyeritain ini ya. Jadi lepas masa pemerintahan presiden pertama, Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang Soeharto, presiden kedua. Ini juga dianggap sebagai biang kebencian rakyat Aceh kepada orang Jawa. Pasalnya Soeharto pernah menjadikan tanah Serambi Mekah ini sebagai DOM alias daerah operasi militer gitu guys. DOM sendiri dilakukan sebagai aksi munculnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Di Aceh, Soeharto pun bertindak represif dengan mengirimkan tentara dalam jumlah yang yang sangat besar. Maksud gue guysku, I'm sorry to the Mori, aku lagi sakit makanya tidak fokus ya guysku ya. Jadi sangat banyak banget tentara yang masuk ke Aceh. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 90-an dan berakhir di 98. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan orang dan umumnya justru warga sipil. Belajar dari sejarah, ada hal-hal yang penting banget ya. Belajar dari kesalahan orang dulu akan membuat kita lebih baik gitu. Antara Aceh dan Jawa meskipun dulu mungkin sempat bersih tegang ya guysku ya, lantaran kejadian sejarah yang sensitif, kini sepertinya sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kejadian masa lalu seperti ini tidak terjadi lagi. Yaps, betul guysku ya. Meskipun memang bersih tegang zaman dulu gitu, dan ada beberapa pihak yang mungkin agak masih sentimental sama orang Jawa, tapi banyak sekali orang-orang Jawa yang ada di Aceh dan tidak ada tindakan diskriminasi ataupun misalkan pelecehan terhadap orang-orang yang di luar Aceh atau terkhususnya orang Jawa. Jadi kita tuh emang pinginnya adem ayem aja. Jadi mohon izin ya kepada orang-orang Aceh, aku juga termasuk orang rantau ya. Makanya ceritanya itu adalah cerita si anak rantau, tapi ya ngelihat orang-orang Aceh ini bener-beneran menerima sih. Aku aja diterima kok gitu dengan baik gitu ya. Mereka sangat mencintai dan menyayangi aku. Contohnya subscriber aku, terkhusus lagi orang Aceh ya guysku ya, sangat menunggu dan sangat mengapresiasi apa yang aku buat gitu ya. Kenapa sih aku bercerita tentang ini? Ya ini kan aku mau juga memperkenalkan kepada kalian tentang sejarah, bagaimana ceritanya, silsilahnya seperti apa. Jadi kan kalau orang nanya, kenapa sih kok tiba-tiba ngebenci aja gitu kan, tiba-tiba ujuk-ujuk benci gitu kan, pasti kan ketika orang membenci itu ada alasannya. Nah ini alasannya udah Rifani uraikan guysku. Memang ini tuh sudah menjadi apa, oh maaf, OMG hello, maaf ya. Jadi ini tuh udah menjadi rahasia umum lagi gitu, bahkan di YouTube juga banyak banget yang mengangkat hal ini gitu. Jadi Rifani juga mengangkat hal ini itu kenapa? Karena ya pasti subscriber aku juga banyak banget yang minta alasan kenapa sih orang Aceh agak-agak sentimental sama orang Jawa nih. Aku udah ngomong gitu ya tentang alasannya itu kenapa gitu ya. Jadi mudah-mudahan alasan-alasan yang aku kemukakan tadi aku cari dari media online gitu ya. Kalau misalkan ada yang ingin menambahkan silahkan menambahkan,
Tapi please guys, jangan rasis ya. Terus kalau mau mengkritik juga secara sopan ya, gitu ya, biar akunya enak, adem ayem gimana-gimana gitu ya guys ya, gitu ya. Pokoknya kita mah cinta damai ya. Aku juga sangat betah di Aceh, sangat mengagumi orang-orang yang ada di Aceh gitu ya. Dan sangat mengagumi alam-alam yang ada di Aceh gitu ya. Dan pokoknya aku berharap gitu Aceh selalu seperti ini gitu, menerima siapapun yang ada di luar gitu ya. Jauh dari apa kata orang gitu ya, bahwa Aceh ini emang bener-bener daerah yang sangat-sangat terbuka gitu ya guys ya. Gitu guysku ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tentunya kan Rifani juga manusia gitu guysku ya, tidak lepas dari hilap dan salah gitu ya. Mudah-mudahan dimaafkan gitu guysku ya. Sekian videonya dari aku gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah. Boleh kritik komen di bawah gitu ya. Hadir terus dong yang banyak, please 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 please. Aku merindukan viewers aku itu nyampe ribuan sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Kemanakah kalian subscriber aku Manjalita Uye Uye itu? Ayo dag-dagkan per YouTubean Indonesia dengan YouTube Rifani Munawar yang membahas tentang Aceh, biar Aceh lebih banyak dikenal orang banyak ya guysku ya. Oke, terima kasih guysku ya. Sampai jumpa di video-video aku yang lainnya. Yang belum nonton video aku yang lainnya, ayo tonton semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, juga share dan follow IG-nya aku Rifani Munawar ya guysku, biar aku tetap eksis di per-YouTubean Indonesia ini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, I love you.